Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutubu faqad lagat wa malagha fala jum'atala ansitu wa la tatabul min al-ghurba jami'an rahimakumullah. Faqalallahu fi suratul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Miftaul Huda, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT di bulan Syawal ini. Dan sebentar lagi mungkin kita akan datangnya bulan Zulhijjah atau bulan raya, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah masih diberikan umur jatah waktu untuk melanjutkan tonggak perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, sampai kepada kita yang masih memegang teguh kepada panji-panji kebenaran, panji-panji keadilan, panji-panji keislaman. Di dalam Al-Quran yang tadi, di dalam Al-Quran yang pertama yaitu surah Al-Baqarah, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibadah haji itu ditentukan waktunya, yang mana waktunya yaitu di bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah atau bulan raya, yang mana para haji akan disuruh oleh Allah SWT, niscaya calon haji ini akan berbondong-bondong datang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tetapi sedikit agak kendala sekarang, yaitu pembatasan umur sekarang. Itu mungkin akan banyak orang yang tidak bisa berangkat ke tanah suci
kalau umur yang sudah ditentukannya itu tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, mari kita untuk sejenak review kembali. Sebenarnya ibadah haji itu apa sih yang perlu dipersiapkan? Karena di sana ada wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, di ujung bacaan ayatnya. Yang pertama ada kalimat larangan, forbidden, artinya larangan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Di dalam ibadah haji itu ada salah satu larangan. Yang pertama, fala rafatha, berbuat ropas. Artinya kita tertarik kepada kepada lawan jenis yang lain. Itu tidak boleh kalau kita di dalam beribadah haji. Fala rafatha, kemudian wala fusuqa, yaitu kita berbuat fasik. Fasik itu bukan fasikon, artinya fasik di sana itu adalah berbuat tidak ridha. Oleh karena itu kita jangankan seumpamanya kita mengerjakan ibadah haji, sholat pun juga harus ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasula. Aku ridha dengan undang-undang Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa huwa humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat suci Al-Quran, kata Allah, orang yang semacam itu kafir. Apa sih pengertian kafir? Kafir itu artinya menolak suatu kebenaran. Itu kafir sebenarnya. Dan juga mengada-adakan suatu hukum, itu kafir. Kafir itu artinya kafara yukaffiru kufran, artinya orang yang menolak daripada kebenaran. Itu kafir namanya. Tetapi kafir pun juga dibagi kepada beberapa kelompok. Pertama ada kafir zimmi. Yang kedua ada kafir harbi. Yang dimaksud dengan kafir zimmi artinya orang yang diam, tidak bergerak, tidak mengganggu. Tetapi kalau sudah di Indonesia ini sudah termasuk kepada kafir harbi maksudnya. Wajib diperangi, halal darahnya juga dikocorkan. Kenapa? Karena sudah mengganggu kepada ekosistem atau sebenarnya kepada kredibilitas umat Islam itu sendiri. Ini udah tanda-tanda kiamat salah satunya. Salah satunya tanda kiamat itu apabila orang Yahudi telah memerangi umat Islam. Sekarang sudah mulai. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri sudah saling pojok memojokkan, sudah saling curigai mencurigai, mengangkat ini, menjatuhkan ini, itu sudah termasuk kepada ciri-ciri daripada kiamat. Nah, supaya tidak kita termasuk kepada orang yang seperti itu, di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran surat ketiga ayat 33. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian beriman kepada Allah, kuntum tuhibbunallah, maka cintai Allah. Di mana di antaranya mencintai Allah itu? Di antaranya mengerjakan apa-apa yang diperintahnya dan juga menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kemudian kita melaksanakan segala perintahnya dan juga menegakkan keadilan, memberantas kemungkaran. Itu iman itu. Karena yang namanya iman itu memang fluktuatif, kadangkala wayan zidu wayan kusu. Orang kalau lagi beriman itu pasang imannya berbeda. Ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya semangat. Tetapi kalau semuanya lagi kuat, artinya lagi tuaktif, artinya lagi turun, biasanya
ibadahnya itu suka dinanti-nantikan. Kedengaran adzan kewe, kemudian kedengaran dikumandangkan adzan, nanti saja sudah komat dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin ahli Jumat Masjid Jami Miftaul Huda. Tadi khatib telah menyampaikan beberapa poin. Di antaranya ibadah itu harus ridha. Ibadah itu harus ikhlas. Ibadah itu jangan terpaksa. Baik mengerjakan salat Jumat, mengerjakan salat subuh, mengerjakan nafilah, mengerjakan amalan-amalan zikir dan lain sebagainya, itu harus ridho. Karena keridhoan itu akan mendatangkan pahala. Kalau sebenarnya kita tidak ridho, biasanya fasik, apa yang dikerjakan itu ragu, syak dalam hati. Dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan dak mardika wala yuribu, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang meragu-ragukan. Sesungguhnya yang meragu-ragukan itu sebenarnya dari setan. Memang kalau saya mengerjakan kebenaran biasanya suka banyak gangguan. Al-jam'atu bil makari wa khubat yanaru bisyahwat. Kalau sebenarnya tujuan kepada kebaikan biasanya suka banyak gangguan, baik dari eksternal maupun dari internal. Maksudnya maupun dari dalam hati kita ataupun daripada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita untuk sejenak review kembali apa yang telah kita kerjakan, dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Rayagung. Mari kita untuk mempersiapkan diri kita, terutama kepada calhat-calhat yang terpilih, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian dengan bekal ketakwaan. Yang mana takwa itu imtisalul awamili wajtinabul nawahi, mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, tentu saja menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Semoga khatib singkat ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita untuk di kemudian hari menghadapi kehendak Ilahi Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, berkah dan barokah. Ya Allah, berikanlah keimanan, ketakwaan kepada seluruh umat-umat manusia. Ya Allah, lindungilah kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, lindungilah kepada asatid-asatidah kami. Ya Allah, lindungilah kepada seluruh stakeholder umat Islam yang bergerak di bidang mobilisasi keagamaan. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada umat Islam pada zaman sekarang ini yang begitu banyak sekali ronrongan baik dari eksternal maupun dari internal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, an taqulu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikra li wa lakum.